Halo guys, aku mau cerita. Jadi tuh aku kan beli motor itu second kan, harganya 3 jutaan, belinya tahun lalu. Kemudian, nah di STNK-nya aja katanya tahun 2006. Belilah motor itu karena kebutuhan kan, karena kebutuhan. Nah, alhamdulillahnya memang ketika aku beli itu si motor dalam kondisi bagus. Jadi dia nggak ada rusak apa-apa, malah tuh bisa di-starter biasa gitu, nggak manual. Oke, ya kan. Nah, kejadiannya di bulan lalu nggak sih, jadi dan tiba-tiba nggak tiba-tiba juga sih, jadi pas setelah beli motor itu, aku tuh dihubungi lagi sama si bapaknya, "Neng, nih ada standar, eee, kemarin saya beli cuma belum sempet dipasang," katanya. Ya udahlah, aku terima-terima aja tuh standarnya itu warna silver. Nah itu kondisi motor itu masih standar itu masih normal, standar 2 nya masih normal. Kemudian udah hampir mau setengah tahun aku pakai motornya. Awalnya pas mau ganti oli, nih motor udah lama nih nggak ganti oli, akhirnya aku ganti oli kan. Nah tapi kok jalannya itu nggak jalan motor itu nggak mulus, jadi kalau agak kayak ngebelok sendiri kadang gitu, kadang aneh lah. Pak aku tuh ganti oli itu di Planet Ban, sambil bilang sama ya "Bang, kok motor saya aneh ya," gitu. "Oh dia kayak jalan sendiri." Aku perempuan dan aku nggak ngerti motoran, cuma bisa pakai doang, paling isi bensin, ganti oli kan. Ternyata kata abangnya, "Neng, ini bakbor belakangnya itu ternyata lepas bautnya, jadi nggak kita pegang pun, diangkat pun dia apa namanya lepas bautnya." Nah, oh gitu ya, ya udah Bang, makasih infonya. Jadi lepas aku ganti oli, aku datengin tuh bengkel motor, aku minta tolong, "Pak, ini tolong dibetulin nih." Aku bilang katanya sih sepak bola bautnya lepas. Udah ya kan, udah selesai reparasi. Pas perjalanan mau pulang, ada bunyi letek letek letek. Wah, apa tuh gitu kan. Dari belakang ada ojol ngasih tahu, "Bu, itu standarnya turun ke bawah, patah standarnya." Hah, standarnya patah ya kan. Berhubung budgetnya minimalis, jadi nggak aku betulin tuh, karena nggak ada uang juga kan. Jadi aku mampir lah ke bengkel, minta tolong diakalin. Nah ini si standar 2 itu kan begini ya. Nah yang patah itu yang sebelah kanan, yang ada pijakannya, yang sebelah kirinya masih ada. Terus ditolongin sama bapak itu, diikat pakai kawat. Habis itu motor normal ya kan, karena aku tuh nggak butuh standar 2 karena masih bisa pakai. Aku tuh belum butuh standar 2 karena masih bisa dipakai starter yang biasa gitu kan, bukan starter manual. Jadi masih bisa pakai starter biasa, jadi aku jalanin nggak ada kendala karena motor dipakai tiap hari. Sampai sebulan aku diemin. Nah, puncaknya itu aku mau pergi nih dalam jangka waktu lama. Pasti motor itu kan pasti motor yang lama nggak dipakai akan dingin kan. Akhirnya aku inisiatif tuh sama suami, aku minta izin ya sama suami, aku mau betulin standar motor gitu kan. Ya udah, akhirnya aku jalan ke bengkel ya kan. Aku bawa tuh standar 2 nya yang udah ada di rumah. Kemudian aku datengin bengkelnya, mau Pak minta tolong buat diganti karena bawaannya patah. Ternyata karena motor sudah lama dan aku datengin bengkel kan, jadi karena karatnya itu udah parah, akhirnya karatnya parah, si bengkel ini tidak menyanggupi, "Maaf Mbak,
Amin tolak karena memang alat ini para harus dibawa kelas dulu, baru bisa dilepas, baru bisa dipasang yang baru. Itu posisinya sore jam 6 ya kan. Oke lah, aku bilang di mana lahnya gitu kan, apa las listrik? Kata si abangnya itu mbak las yang las amit gitu, biar dipanasin terus dicopot. Oke, yaudah, makasih ya pak. Udah tuh besokannya aku jalan jam 9 sama suami ngedatengin tempat lah amit itu gitu kan. Aku datengin sampai bolak-balik sama anak, aku tuh niat banget pengen betulin kan. Anak kita ada kerjaan dulu, akhirnya jam 8:30 belum ada, orangnya jam 9 kita datengin lagi. Pas sudah ketemu abang lah amit, dia bilang karena motor aku yang Mio dan alat yang parah ditolak. Jadi kata dia, mbak bu ini cukup parah dan las amit tuh nggak bisa menyanggupi gitu, khawatir ada mesinnya yang rusak. Ya direkomendasiin ke bengkel bubut. Oke, aku bilang ya makasih ya udah mbak, makasih mas. Akhirnya jalanlah kita ke bengkel bubut kan, ternyata tutup jam 9 masih tutup. Kita tanyain ke yang sebelahnya masih belum buka juga. Oke, belum buka. Sejam kemudian balik lagi kita ke bengkel bubut, masih belum buka juga. Udah tuh kan, aduh ikhlas banget kan, gimana nih kalau misalnya nggak ada standar 2 nggak mungkin bisa dihela gitu. Karena udah bingung, aku datang ke bengkel lah listrik yang dekat rumah, bilang kondisi sikonnya motornya mau minta tolong digantiin gitu kan standarnya. Aku tungguin tuh dari jam 11 sampai jam 12 disuruh pulang dulu sama abangnya, mbak pulang aja mbak gitu karena ini lah pekerjaannya lama. Ternyata aku datangin lagi jam 1 masih belum juga, sampai dibongkar knalpotnya, sampai dibongkar bautnya nggak bisa juga. Habis itu pulang ke rumah jam 4 baru dihubungi buat ngambil motornya. Nah setelah jam 4 diceritain kalau misalnya ini akhirnya finally tuh motor tuh dibubut juga, dibongkar mesinnya baru bisa lepas. Jadi oh my god ya Allah, takutnya cuman ya, maksudnya berawal dari standar 2 ternyata panjang juga dan nggak gampang gitu loh. Jadi akunya jadi lebih tahu akibat. Jadi atas si bapak yang las listrik ini bilang kalau misalnya kenapa si standarnya ini nggak bisa dilepas dari ahasnya gitulah, karena dia tuh nggak pernah dikasih pelumas, nggak pernah dikasih oli atau minyak gitu, jadi bikin dia susah. Mungkin kalau misalnya aku, dan lumayan juga sih budgetnya 100.000 karena pengajarannya mungkin susah kali ya. Gitu aja sekian infonya, makasih.